perkembangan dunia saat ini, sebagai anak-anak Tuhan, terkadang kita mengabaikan pengajaran atau didikan dari yang diberikan Tuhan kepada kita, sehingga terjadi berbagai persoalan yang merusak hubungan kita dengan Tuhan maupun sesama. Perkelahian di mana-mana, pemberontakan anak-anak kepada orang tua, bahkan kekerasan kepada anak-anak dan sebagainya. Karena itu, belajarlah dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga sukacita menjadi bagian kita. Marilah dengan hati yang penuh bersyukur kepada Tuhan Sang Sumber Hikmat hidup kita ada dalam ibadah saat ini. Jemaat Tuhan berdiri, anak-anak semua dipersilakan berdiri, dan kita memuliakan nama Tuhan dengan melakukan pujian mari kita pertolongan kita adalah di nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Allah kita di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita semua. Dan menyertai juga. Hidupku
Maka kuat roh dan jiwaku, tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai jiwa. Ku kan bergerak, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Baik teman-teman semua, sebelum kita membaca firman Tuhan, dari dahulu kita mempersiapkan bacaan firman Tuhan yang terpilih dalam kitab Yesaya pasal 2 ayatnya yang ke-17. Kitab Yesaya pasal 2 ayat yang ke-17. Sebelum kita membacanya, marilah kita memohon hikmat dari Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, Bapa pencipta dan pemelihara kehidupan, Bapa pemilik pelayanan, kami bersyukur kepadamu di hari yang baru ini Tuhan boleh beri kami kesempatan untuk kami boleh menikmati kehidupan. Dan di saat ini Tuhan, kami boleh ada bersama dengan keluarga besar SD Negeri Pelaten di tempat ini. Untuk kami adalah ibadah perkunjungan di tempat ini. Kami mohon Tuhan memberkati akan ibadah kami. Biarlah ibadah kami boleh berkenan di hati. Dan dalam ibadah kami saat ini, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman. Mari Tuhan Engkau memberkati akan kami sekalian. Berkati setiap hati dan pikiran kami. Biarlah kami siap menyambut kebenaran firman. Dan ketika kami pulang, kami juga melakukan kebenaran firman dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Mari Tuhan berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap mendengarkan. Amin. Bacaan firman Tuhan akan dibawakan oleh adik tugas. Demikianlah firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak saja membaca dan mendengar, tetapi yang mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mama yang hadir, salam. Bapak guru juga salam. Shalom. Bapak mama semua, ini hari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kasih kita kesempatan untuk kita bisa beribadah bersama di tempat ini. Dan firman Tuhan bagi kita semua dari Yesaya pasal 2 ayat yang ke-17. Baik Feren, dari mana Baik Feren? Bacaan dari mana tadi? Kita Yesaya itu
Yesaya pasal 2 ayat yang keberapa? Ayat yang keberapa Samuel? Ayat yang ke-17. Harus ingat tuh. Pulang kalau Bapak dan Mama tanya tadi bacaan firman dari mana? Yesaya pasal 2 ayat 17. Yesaya pasal 2 ayat 17. Dia punya firman Tuhan cerita kepada katong tentang orang-orang yang sombong, dia akan ditundukkan. Orang-orang yang sombong, dia akan direndahkan. Jadi mengawali firman Tuhan, Bapak punya satu cerita untuk adik-adik semua. Ceritanya, satu kali ada satu binatang ini dia paling hebat lari. Dia ini binatang yang paling terkenal karena dia cepat. Kalau di Boni sini, di Adoan sini binatang yang paling cepat itu apa? Coba. Ada yang tahu kok binatang apa yang paling cepat? Kuda toh? Kuda. Satu kali kuda ini dia menang semua lomba. Dia bilang ada bisa lawan beta lagi. Beta yang paling jago sudah. Dulu satu kali kura-kura ini datang, Kea ini dia datang. Supaya lihat Kea apa bro? Sudah. Kea ini kan dia jalan pelan-pelan. Dia bilang, beta bisa lawan lu. Kalau lu berani, kata dua lomba ini lari. Udah bilang, awi kalau lu lari pelan-pelan begitu cuma lawan beta ini. Begini cepat. Lu kayak bilang, senang apa? Yang penting kata dua lomba kan. Lu bilang, lu yang paling hebat toh. Jadi dong start mulai dari ini. Mulai dari Agoy. Lu bilang, kata finish di Posyandu Palaten sana. Lu mulai start begini. Baru mulai start, kuda susah sampai di SD Palaten sini. Kea ini dia masih jalan pelan-pelan. Kuda balik Kea senang. Lalu kuda bilang, kau ini lawan model begini, beta pasti jual. Lalu kuda lari tambah cepat lah. Dia sampai di Palaten sana, dia sampai di dekat Posyandu situ, di cabang situ dia bilang, ini Kea belum sampai. Beta tidur sedikit toh. Jadi tidur di Mama Sarah kurung. Udah bilang beta tidur di pohon tua situ sambil tunggu. Kalau Kea sudah dekat baru tinggal beta lompat masuk finish. Jadi tidur main-main begini, kaget dia sono. Dia tidur ini kuda tidur begini dia sono. Kea jalan pelan-pelan. Dia lihat kuda ada sono juga dia bilang, kita jalan pelan-pelan supaya dia tidak dengar beta pelan. Giliran dia pas mereka semua sampai Posyandu situ semua orang tepuk tangan, Kea masuk finish kedua. Udah kaget begini, Kea susah sampai di garis finish. Dia mau lari cepat sampai tuh di Sondapan. Terakhir yang juara adalah Kea yang juara. Kura-kura yang juara. Jadi dari cerita Bapak mau kasih tahu kepada katong semua, biar katong orang hebat, biar katong ada uang, biar katong pintar. Biar katong ada semua kebaik Ferel nanti ada kios, dia sudah boleh sombong. Dia harus tetap rendah hati. Dia harus tetap menghargai orang lain. Sudah boleh merendahkan orang lain. Sudah boleh menghina orang lain. Sama kebaik Luther toh. Biar Baik Luther dia pintar menghitung 1 sampai 10. Nah dia sudah boleh menghina Dion yang misalnya dia menghitung belum bisa sampai 10. Harus saling menghargai. Soalnya boleh sombong. Kalau katong sombong mati katong sama ikut kuda. Dia biar paling hebat lari pun, tetapi dia kalah dari Kea yang lari pelan-pelan. Karena apa? Karena dia sombong. Karena itu firman Tuhan kasih tahu kepada katong, siapa yang meninggikan diri di hadapan Tuhan, pasti dia akan ditundukkan. Dia akan direndahkan. Tetapi siapa yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, sekalipun dia bisa, tetapi dia tahu bahwa Tuhan yang akan menolong dia, maka Tuhan akan mengangkat dia dan meninggikan dia. Adik-adik semua masih kecil-kecil, terus belajar, terus berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan terus kasih hikmat kepada adik-adik semua, sehingga pada akhirnya adik-adik semua di tempat ini bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang pintar dan dapat berguna bagi banyak orang. Hari ini kita bisa belajar dari adik siapa namanya? Adik Rani. Adik Rani kelas berapa? Adik Rani kelas 2. Tapi dia pintar membaca Alkitab. Bahkan dia baca sampai tagak-tagak. Ada orang yang sudah SMP tapi dia baca
Tetapi adik Rani biar dia baru kelas 2 SD, tapi Tuhan kasih dia hikmat, dia membaca dengan pintar, dia membaca dengan hebat, dan sonde boleh jadi anak yang sombong ya. Tetap harus rendah hati, tetap harus meminta hikmat dari Tuhan, supaya Tuhan terus memberkati adik Rani dan juga semua adik-adik di tempat ini, sehingga adik-adik semua di tempat ini dapat menjadi adik-adik yang hebat, adik-adik yang pintar. Dan juga yang pelajaran yang kedua adalah harus saling menghargai. Di sini sampai masih melawan orang tua. Ada kok? Samuel masih melawan orang tua? Tidak lagi. Jessica, Susana lagi. Semua di sini Dorothy masih melawan orang tua kosong. Soalnya sedikit. Tapi harus terus belajar untuk tidak boleh lagi melawan orang tua. Harus saling menghargai. Di sini juga sudah boleh melawan guru-guru juga. Di sini ada yang masih melawan guru-guru juga kok. Ishak mana Ishak? Ishak masih melawan kok. Sudah tahu? Harus belajar untuk menghargai orang tua, harus belajar untuk menghargai guru. Hanya dengan begitu kita bisa jadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang hebat. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk terus berdoa kepada Tuhan. Karena hanya orang yang hidup dekat dengan Tuhan yang akan diberi hikmat dan kekuatan dari Tuhan untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Biarlah ini firman Tuhan menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kita semua dalam menjalani setiap kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Tuhan memberkati kita semua dengan kekuatan firman-Nya. Amin. Kesaksian Alkitab dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 39 menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan Tuhan, bawalah persembahan yang masuk dalam hadirat Dia. Sucilah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita semua dengan hati kepada Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, anak-anak Bapa di surga, kami telah berkumpul bersama para guru, anak-anak di sini. Kami ada dalam ibadah pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami juga telah dilawatkan melalui firman-Mu lewat hamba. Dan kiranya biar wasiat itu boleh menjadi satu kekuatan bagi kehidupan kami, terkhusus anak-anak kami di tempat ini. Bapa di surga, tibalah saatnya untuk kami memberikan persembahan syukur kami kepada-Mu ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, mari setiap persembahan yang kami berikan kepada kiranya Tuhan terus memberkati agar persembahan yang akan kami berikan itu boleh membawa berkat dan menjadi alat yang berguna di dalam pelayanan gereja. Mari mengampuni segala dosa dan kesalahan hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Persembahan berkali-kali pada sama-sama dan Hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorakan
Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami dalam upaya Tuhan, dan kami berdoakan buat anak-anak kami. Biarlah anak-anak yang tidak mengerti Tuhan, tetapi biarlah Tuhan bekerja dalam setiap pikiran mereka. Ketenangan Tuhan taruh dalam kehidupan mereka Tuhan. Mereka merasa tenang dalam hidup mereka. Meninggalkan nama-Mu. Dalam surga, pada pagi hari Tuhan, mendoakan buat anak-anak di tempat ini. Biar Bapa membungkus mereka dengan kuasa darah Tuhan. Biar Bapa berikan hikmat akal budi bagi mereka. Tuhan menjaga pelihara mereka Tuhan sehingga mereka ada dalam bakti pendidikan ini. Mereka senantiasa menghormati guru, terutama menghormati Allah Tuhan bisa ibadah yang akan lakukan di tempat ini. Tapi surga, biar Tuhan menjauhkan anak-anak yang ada dari setiap sakit penyakit undangan. Hanya setia sejahtera daripada Allah sendiri. Serahkan bagi anak-anak semua yang ada. Sehingga semakin hari Tuhan mereka ada dalam keadaan sehat dan sejahtera. Karena perlindungan penjagaan kebenaran. Di surga, berdoakan buat guru yang ada di tempat ini akan mendidik anak-anak yang ada. Biar Tuhan berikan kekuatan kesehatan, umur panjang dan sehat. Tuhan jaga pelihara mereka sehingga mereka hidup dalam perlindungan penjagaan bersama. Setiap orang tua dari anak-anak yang ada di tempat ini, Tuhan senantiasa memberikan bagi mereka kekuatan kesehatan, dan biarlah mereka senantiasa mendukung anak-anak yang ada untuk menuju kesuksesan dan kesempurnaan. Bapa di surga, biar semua orang tua dari murid-murid yang ada Tuhan memasrahkan kehidupan mereka ke dalam Tuhan. Bapa di surga, biarlah di pagi hari ini menyerahkan seluruh kehidupan kami yang ada di tempat ini ke dalam Tuhan. Biarlah kami semua bersatu hati bergandeng tangan untuk mendukung pelayanan yang ada. Terima kasih banyak surga, terima kasih. Bila doa kami Tuhan, kami di dalam nama-Mu, kami telah berdoa kepada Bapa. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Ikuti kita semua di silakan berdiri. Kita melakukan pengumpulan kasih dan Saudara-saudara semua, sebelum kita kembali dan berpisah satu dengan yang lain dari tempat ini, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan memohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita selesai dan 1, 2, 3. Mari sambil kita berjabat tangan satu dengan yang lain. Dalam Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Sekarang dan selamanya.